Bismillahirrahmanirrahim. Acara hari ini akan kita mulai, Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, dan yang mengikuti via WA Group. Kita akan segera mulai karena sudah memasuki 3 menit sebelum jam 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parenting virtual menjadi orang tua yang bijak di masa pandemi. Rabu 15 Juli 2020 bersama Pak Dedi Andrianto, seorang konsultan, pendidik, dan motivator. Hari ini mari bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah acara parenting virtual kita bisa terlaksana yang sudah kita agendakan berhari-hari ya. Karena ternyata di masa pandemi ini banyak kita yang menjadi orang tua itu yang kebingungan bagaimana caranya harus menjadi orang tua dan juga guru. Nah, hari ini kita akan mendapatkan ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk bekal kita selama kita menjadi orang tua di rumah melakukan PDR atau belajar di rumah. Yang kedua, salam salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwatun hasanah kita. Bapak, Ibu, dan semua yang mengikuti baik secara di Zoom atau di YouTube, di WA Group, dan juga yang ada di Mutiara Hati 2 Ngadirojo. Marilah kita masuki acara hari ini dengan yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan, yang keempat inti, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sebelum acara, saat acara, dan sesudah acara kita bisa berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Menuju acara yang kedua yaitu tilawah akan disampaikan oleh Ustadzah Nur Sujatmi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu 'azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Shadaqallahul 'adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Quran. Menuju acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan langsung sambutan tunggal ini oleh Kepala PAUD KB RA Mutiara Hati 2 Ngadirojo yaitu Ustadzah Darmi, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat semangat, dan nikmat keimanan yang insya Allah dengan iman yang diberikan Allah kepada kita, sekecil apapun amal kita akan bernilai pahala. Salam serta salawat semoga tetap terlimpah kepada khutbatul hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita senantiasa melantunkan sholawat, kelak dia bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ayah Dedi yang saya hormati, Ustazah Mutiara Habibah, TPA Kelompok Bermain dan Raudatul Atfal yang saya sangat sayangi, para peserta parenting virtual, para wali, dan ada beberapa guru dari RA yang lain, dari lembaga yang lain, kelompok bermain maupun yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat datang, ahlan wa sahlan dalam acara parenting virtual MH2. Semoga dengan bertemunya kita di grup Zoom ini, kita bisa bersilaturahim dan bisa tolak ilmu bersama-sama Ayah Dedi, dan semoga ilmu yang kita dapat nanti bisa kita bawa ke lembaga kita masing-masing sebagai orang tua, sebagai pendidik dalam membersamai putra-putri tercinta kita dalam membimbing belajar pada pandemi sekarang ini. Baik, karena direncanakan jam 9 mau dimulai dan insya Allah hari ini tidak kita bisa memulainya tepat waktu, bahkan in time ya 3 menit sebelum acara sudah bisa dimulai. Kita bersyukur. Yang pertama yang perlu kami haturkan adalah di bulan Juli ini ada 3 momen besar yang kita alami ya. Yang pertama untuk khusus Mutiara Hadi 2, selamat milad yang ke-16 ya, tanggal 14 Juli kemarin Kak Devi kita milad yang ke-16. Ternyata kita sudah 16 tahun ya di Mutiara Hati 2. Ibarat seorang anak ini sudah remaja ya, sudah remaja. Semoga dengan usia 16 tahun ini Mutiara Hati 2 semakin dewasa, semakin bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terus yang momen yang berikutnya adalah adanya Hari Keluarga. Ya, Hari Keluarga di mana Allah juga mengingatkan kepada kita, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti kita mempunyai kewajiban, perintah dari Allah untuk menjaga keluarga kita, agar diri kita, anak-anak kita senantiasa dekat dengan Allah, dijauhkan dari siksa api neraka. Sementara yang momen yang ketiga adalah Hari Anak yang sebentar lagi ya, tanggal 23 Juli ya, Hari Anak Nasional, di mana anak itu adalah amanah dari Allah. Semua dari kita sudah mempunyai anak, yang itu adalah titipan dari Allah, dan setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Beban berat bagi kita ketika kita sudah mendapatkan amanah, bagaimana menjaga fitrah anak-anak kita dari mulai fisiknya, akalnya, ruhnya ya, harus kita jaga sehingga kelak nanti ketika anak-anak kita diambil sama yang menitipkan, fitrah itu tetap terjaga. Dan itu tanggung jawab berat kita. Alhamdulillah hari ini Ayah Dedi mau memberikan bekal bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pendidik untuk membimbing anak-anak kita agar apa? Agar fitrah itu senantiasa bersih putih sebagaimana kertas yang
tidak ada coretannya. Nah, tugas kita sebagai orang tua ketika ada coretan-coretan kecil itu bagaimana kita menghapusnya secara pelan-pelan tanpa ada bekas, tanpa ada yang terlukai. Ustazah Filah yang dirahmati Allah, tidak panjang yang saya sampaikan, saya mengajak hari ini di mana setiap kita adalah ustazah, ya. Setiap kita adalah guru. Guru itu digugu dan ditiru. Bagaimana kita bisa menjadikan teladan bagi anak-anak kita. Semoga dengan bekal hari ini, tentunya ditambah bekal-bekal yang lain, kita mampu menjadi seorang guru yang tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga mentransfer keteladanan yang nanti kelak peran kita ini akan menjadi ATM kebaikan kita ketika kita sudah tiada. Saya kira cukup dari sambutan ini. Selamat mengikuti semua peserta parenting virtual kelompok bermain Raudatul Atfal Mutiara di 2, Rabu 15 Juli 2020. Semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menuju acara yang selanjutnya, yaitu acara yang keempat. Acara inti bersama Ayah Dedi, Ayah Pak, Ayah Dedi Andrianto. Waktunya kurang lebih 2 jam. Nah, kita akan berpuas-puas bersama Ayah Dedi sampai jam 11. Langsung saja, Ayah Dedi, waktu dan tempat kami persilahkan bersama host Ustazah Tati. Terima kasih saya haturkan kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada PR Hadirojo Wonogiri yang dirahmati Allah beserta dengan seluruh jajaran Ustadz Ustazah yang dirahmati Allah juga. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hari ini dari KPRA Mutiara Hati, dan yang tak kalah saya hormati serta saya muliakan adalah para orang tua yang hari ini telah berkumpul di ruangan ini, di Zoom ini, di ruang virtual ini belajar bersama. Ya. Ayah Bunda yang tercinta disayang Allah. Ya, sebentar. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah di ruang yang sebenarnya ini kalau kita lihat sesuatu yang tidak masuk akal, tidak mungkin. Suaranya di mute dulu semuanya biar tidak terdengar ya. Sebentar. Bapak Ibu yang tercinta yang disayang oleh Allah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena ternyata nikmat Allah ini luar biasa. Maka kita harus selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segalanya. Kenapa? Pertama, kita diberikan nikmat oleh Allah dengan nikmat hidup dalam kondisi yang sehat. Insya Allah ada iman, insya Allah juga ada titipan dari Allah, yaitu anak-anak yang ada di sekeliling kita. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Maka ayah bunda yang tercinta, kita selalu bersyukur kepada Allah. Kedua, salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah teladan terbaik langsung digaransi oleh Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir. Shadaqallahul adzim. Maka hari ini ya Bunda, saya ingin sekali di masa pandemi ini sebenarnya sesuatu itu selalu ada hikmah di dalamnya. Maka kemudian ketika kita mengambil contoh teladan dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam tarbiyatul aulad filam, dalam pengasuhan anak dalam konteks Kenapa? Karena kita kadang sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW masih melupakan atau bahkan kita tidak mempelajari apa yang menjadi ketetapan yang telah Allah berikan kepada baginda Nabi kita, sehingga contoh itu sebenarnya sangat nyata di depan kita, di telinga kita. Itu adalah contoh yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Maka untuk itu kita selalu bersolat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ayah bunda yang tercinta dirahmati Allah, perkenalkan dulu sejenak, saya seorang ayah, satu istri, dua putra, yang 43 tahun yang lalu lahir di sebuah kabupaten yang sangat kecil di daerah Jawa Tengah, bagian utara timur, yaitu di daerah Rembang. Kalau Wonogiri kan timur selatan ya. Ini yang luar biasa juga, satu garis sebenarnya. Pernah juga kuliah di jurusan elektro dan komunikasi, tapi yang saya banggakan saat ini adalah saya tersesat di jalan yang menyenangkan, yaitu adalah sebagai seorang pemerhati dan praktisi pada anak usia dini. Kenapa? Karena sebaik-baiknya profesi di muka bumi adalah seorang yang menyampaikan kebenaran, dan apalagi yang paling berat itu adalah menyampaikan kebenaran pada menjaga yaitu fitrah anak usia dini. Maka profesi guru PAUD dan para orang tua yang hari ini mendapatkan amanah dari Allah usia dini, bersyukurlah, beruntunglah karena hari ini kita telah menjadi seorang guru terbaik dalam pada anak-anak kita di usia dini. Maka ini ayah bunda yang tercinta, sekilas tentang saya, dan izinkanlah hari ini saya akan menggarami lautan. Hari ini saya akan membuka sedikit wawasan wacana kita semuanya tentang bagaimana kita bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. COVID-19 telah memaksa kita untuk berubah. Para orang tua yang mulia memaksa di sini. Saya berikan satu kata yang penting di sini. Karena ternyata selama ini kita telah diberikan tadi petunjuk oleh Allah, diberikan peringatan oleh Allah, diberikan contoh oleh baginda Nabi kita, tapi sering kita abaikan. Maka dalam kondisi yang seperti ini, dalam wabah pandemi seperti ini, sebenarnya ada sebuah hikmah di dalamnya, di mana kita diminta kembali untuk bagaimana memperbaiki cara dengar kita sebagai hamba Allah. Cara pandang kita sebagai hamba Allah, karena kita diberikan penglihatan oleh Allah. Dan kemudian kalau dua hal ini, panca indera ini berkolaborasi dalam satu akal kita, kemampuan tafakur, takkilun, tadabbur, maka kemudian kita akan menjadi pribadi yang pandai bersikap, berinteraksi, bermuamalah, kemudian bekerja, belajar, dan berorganisasi atau bermasyarakat nantinya. Dan bahkan Bapak Ibu yang mulia, COVID ini telah membuat kita juga bagaimana cara memperbaiki kita dan bersyukur kepada Allah Sang Pencipta. Karena sering dari kita mungkin dikasih sedikit saja, kita masih mengeluh. Bagaimana kalau diambil semua, ternyata kita baru sadar ternyata nilai yang sedikit kemarin itu sangat berharga. Sama halnya ketika kita dititipkan oleh Allah, dititipi oleh Allah, anak-anak yang luar biasa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tadi disampaikan oleh Ibu Kepala RA tadi, Kepala KP. Ternyata setiap pribadi yang lahir itu dalam kondisi yang suci, fitrah itu. Fa'abawahu. Tergantung bagaimana kedua orang tuanya menjadikannya. Nah, di sini orang tua yang dimulia, Bapak Ibu guru, para ustadz ustazah, ternyata betapa bersyukurnya kita punya anak. Karena banyak saudara kita, teman kita, bahkan yang sudah 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun menikah nggak punya anak. Tapi kita dikasih oleh Allah, tapi kita sering abaikan. Ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah dalam sebuah keluarga yang sebenarnya sangat diberkahi oleh Allah itu. Maka kita harus bersyukur di situ. Jangan sampai di momen ini kita mengeluh dan kemudian mengabaikan sebenarnya ada nasihat-nasihat yang ada di dalamnya kita lupakan nantinya. Nah, hari ini ayah bunda yang tercinta, menjadi orang tua yang bijak di masa pandemi inilah yang menjadi topik bahasan kita selama beberapa waktu ke depan ini. Semoga teman-teman, Bapak Ibu bisa fokus semuanya, karena ini
Niatnya kita lah investasi waktu untuk kebaikan anak-anak cucu kita nantinya. Nah, ayah bunda siapkan snacknya masing-masing sendiri ya. Tehnya siapkan. Kali ini panitia tidak menyediakan snack ya. Hanya kita snack rohani hari ini yang semoga bisa menginspirasi kita semuanya. Ayah bunda yang tercinta, sedikit saya memutarkan sebuah film. Inilah yang akan terjadi dan pernah terjadi dan sering terjadi pada putra-putri kita. Ketika pulang dari sekolah kita, Mutiara Hati, dia pengen menyampaikan ilmunya. Tapi ketika ketemu sang ayah, ayahnya cuek. Ketemu sang kakak, kakaknya cuek, sibuk dengan dunianya. Harapan terakhir, Al-Ummu Madrasatul Ula. Harapan terakhir adalah sang ibundanya. Tapi ibunya pun sibuk mencari dunia. Subhanallah. Inilah anak-anak yang saya sebut sebagai anak yatim piatu rohani. Dia punya orang tua, tapi seolah-olah seperti tidak punya. Maka hari ini, Mutiara Hati mengumpulkan kita semuanya di ruang Zoom ini, di ruang virtual ini, atau di YouTube yang hari ini juga menyimak, subhanallah. Demi buah hati kita, hentikan sejenak aktivitas kita. Karena sebenarnya pandemi ini pun sebenarnya adalah yang diberikan oleh Allah ini adalah menghentikan sejenak aktivitas kita secara global, secara dunia ini. Semuanya bahkan, tidak hanya di Indonesia. Semua berhenti sejenak. Apa yang kita pikirkan? Kembali kepada apa yang menjadi amanah Allah Tuhan kita. Subhanallah. Maka ayah bunda yang tercinta, yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai anak-anak itu menjadi anak yang yatim piatu rohani karena ketidakpedulian kita sebagai orang tua. Subhanallah. Naudzubillah. Siapakah anak itu? Mereka adalah hamba Allah yang terlalu suci, bersih tanpa dosa. Tapi mereka tidak kosong dalam ukuran sebuah dosa, tidak. Tapi sudah diberikan sesuatu yang menarik. Mari kita lihat ayah bunda. Dari 140 juta sel sperma, hanya satu yang bisa ketemu dengan sel telur. Dan itulah yang ditunjuk dan diberkati oleh Tuhan kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam rahim yang sebesar telur ayam kampung terjadilah pembelahan sel itu. Dari 2, lalu jadi 4. Lalu jadi segumpal darah. Lalu jadi segumpal daging. Lalu diberikan tulang belulang oleh Allah. Lalu dibungkus dengan daging. Dan diciptakanlah dalam bentuk yang berbeda. Maha suci Allah sebaik-baiknya sang pencipta. Al-Mu'minun 14. Ketika ruh ditiupkan ke dalam rahim seorang janin dalam perut seorang ibu, maka jantung adalah organ dalam yang berdetak, berfungsi. Memompa darah. Menuju kemana? Ke otak. Dari otak lalu kemudian dikirimkan kembali ke seluruh bagian tubuh. Tapi disinilah fa'abawahu juga terjadi Bapak Ibu. Kalau orang tuanya mengalami gizi buruk saat hamil tidak terpenuhi gizinya, maka bisa jadi anaknya kekurangan gizi, mengalami stunting. Ketika orang tuanya dalam kondisi depresi saat hamil, anaknya bisa jadi memiliki kelainan mental atau psikis, kejiwaan. Kalau orang tuanya kena tokso, kena rubella, kena HIV/AIDS, naudzubillah, menjadi perokok pasif saat hamil, maka sang anak bisa lahir dalam kondisi cacat fisiknya. Maka ibunda, ayahanda, para orang tua yang dirahmati oleh Allah, telinga dibuat oleh Allah, tapi belum difungsikan di usia 4 bulan. Mata juga telah dibuat, tapi belum berfungsi sebelum dia lahir. Tetapi jantung sudah berdetak, otak sudah berfungsi untuk tafakur, takkilun, tadabur. Suara-suara sudah mulai didengar, dan ketika anak lahirlah nanti kemudian mata sudah juga bisa melihat. Apa kata Allah? Bapak Ibu yang tercinta, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idatal la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Persaksian kita di hadapan Allah di alam ruh, ketika Allah bertanya alastu birabbikum, kita lupa. Tidak ada satupun yang ingat. Suara dalam perut ibunda kita tidak ada yang ingat sama sekali. Maka disinilah Allah kemudian memberikan sam'a, pendengaran, saat umur 4 bulan sudah berfungsi. Kemudian wal absor, penglihatan. Nah, yang menarik Bapak Ibu yang mulia adalah Allah tidak kemudian menyebutnya otak. Tidak.
tapi hati, fuad, ya hati. La'allakum tashkurun, agar nanti bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun nantinya. Itu hamba yang paling bahagia nantinya, ayah bunda. Tetapi yang menarik adalah walaupun di Quran itu tidak ada satupun ayat tentang otak, tetapi yang disebut oleh Allah adalah fungsinya. Ada 49 kali diulang oleh Allah. Tafakur, takkilun, tadabur diulang-ulang oleh Allah. Ternyata kemampuan untuk bisa tafakur, takkilun, tadabur yang bisa menghidupkan hati di kemudian hari adalah ketika mata, telinga anak-anak kita terjaga fitrahnya, ayah bunda. Itulah kenapa ayah bunda yang tercinta, kalau kita melihat sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, beliau ketika lahir dalam kondisi di tempat yang jahiliyah, di bangsa Arab yang jahiliyah di zaman itu, Allah menyelamatkannya. Apa yang dilakukan, yang terjadi saat itu? Yang menyusukan beliau bukan ibu kandungnya. Kalau kita melihat dari sebuah sebabnya, Masya Allah, Subhanallah, Allah telah mensterilkan pendengaran dan penglihatan baginda Nabi kita, agar tidak mendengar dan melihat sesuatu yang buruk di zaman itu. Beliau disusukan oleh seorang ibu di sebuah lembah yang tenang, sejuk. Disitulah kemudian Nabi mendengarkan alam, mendengarkan sebuah berbagai macam binatang ternak yang ada di sana. Subhanallah. Ternyata ini satu pelajaran untuk kita. Maka di sini ayah bunda yang tercinta, pendengaran dan penglihatan yang kita berikan kepada putra-putri kita, khususnya di masa pandemi ini, dan setelah itu juga masih berlaku ayah bunda, terutama di 7 tahun pertama adalah yang benar-benar steril. Tidak sesuatu yang membuat telinganya mendengar sesuatu yang buruk, pandangannya melihat sesuatu yang buruk. Karena pendengaran yang buruk akan jadi perkataan ananda kita tercinta. Ya, naudzubillah kalau perkataan jadi buruk. Penglihatan yang buruk juga akan menjadi perilaku. Maka ini berat sekali kalau sudah melampaui 7 tahun kedua, sulit kemudian diperbaiki. Tunggu hidayah lagi dari Allah nantinya. Maka iya, ibu bunda yang tercinta, di Mutiara Hati ini, yuk kita bersinergi bersama-sama. Karena tidak mungkin ustadz-ustazahnya kemudian bersendirian mendidik akhlak anak-anak kita. Tidak bisa. Karena kewajiban pendidikan akhlak yang utama adalah pada orang tuanya. Kedua orang tuanya. Dalam Quran surat Al-Baqarah 233. Ayah bunda, kalau kita melihatnya, ketika kemudian Allah memerintahkan para ibu hendaklah memberikan ASI selama 2 tahun penuh bagi yang hendak menyempurnakan penyusuan. Bukan berarti kemudian urusan mengasuh anak, urusan ibu saja. Apalagi kemudian mendengar lagi al-ummu madrasatul ula. Memang betul, ibu adalah madrasah, tempat sekolah. Tapi ayahnya tetap sebagai kepala sekolah. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam pengasuhan putranya. Yang sebentar lagi akan kita dengarkan kisah beliau saat Idul Adha nantinya. Jarang dikupas di momen Idul Adha itu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengasuh Nabi Ismail di waktu kecil. Ini yang nanti akan kita sedikit kupas ayah bunda. Karena ini tidak ada sekolah di zaman dulu. Artinya ketika para nabi termasuk putranya putri-putrinya Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian Nabi Muhammad SAW tidak ada yang namanya sekolah. Karena apa? Karena sejatinya sekolah adalah keluarga itu, rumah kita. Maka inilah ayah bunda yang tercinta yang disayangi oleh Allah. Kita akan lihat bersama lagi kemudian. Sam'a, pendengaran ini difungsikan oleh Allah. Maka harus dijaga. Di usia 4 bulan itu betul-betul seorang ibu yang memiliki bayi umur 4 bulan sudah mulai ditata perkataannya. Baca tilawah sebanyak-banyaknya. Perdengarkan kisah yang indah. Ceritakan yang indah pada putra-putri kita dalam perut sang ibunda itu. Sang ayah pun punya peran. Kenapa? Meskipun sang ayah jarang ketemu saat anak dalam perut ibundanya, ya, tetapi Allah memberikan kelebihan bagi para ayah. Apa itu para ayah? Suara anak yang bisa didengar dengan jelas adalah suara yang bisa didengar oleh telinga anak dengan jelas adalah suara yang dengan frekuensi rendah. Dan itu salah satunya adalah dihasilkan dari sebuah pita suara dari ayah, para ayah di seluruh dunia. Ternyata Allah, walaupun para ayah ini jarang ketemu anak-anaknya, apalagi saat hamil itu anak dibawa kemana-mana sang ibu tercinta, kita kerja sebagai ayah, tapi ternyata Allah memberikan walaupun sedikit yang kau suarakan, itu ternyata para ayah ini suaranya sangat dikenal oleh anak. Maka Quran surat Toha ayat 44, Allah juga mengingatkan, rendahkanlah suaramu, lunakkanlah suaramu, sehingga anakmu ingat dan takut kepada Allah. Jadi kalau pengen ayah bunda, pengen anak-anak kita nanti mudah dinasihati, matuh, birrul walidainnya nanti juga kuat kepada kita, maka rendahkanlah suara. Jangan teriak. Kalau teriak,
justru menghancurkan kemampuan itu. Ketika kita teriak, anak kita justru tidak bisa mendengar dengan baik. Maka ini harus kita perhatikan. Maka ayah bunda bersinergilah, para ibu kalau pengen suaranya sering didengar dan juga ternyata kemudian didengar dan jelas, maka ibu sering berkata-kata, bercerita dengan suara yang lembut. Kemudian telinga. Setelah telinga adalah mata, ini jarak fokusnya adalah 20-30 cm saat anak lahir. Dia bisa melihat jelas orang tuanya saat dikudang, digendong, dalam ayunan, dalam genggaman, atau dalam pelukan orang tuanya, jarak mata dengan mata wajah orang tuanya 20-30 cm. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi kita. Itulah yang terjadi ketika Nabi menggendong cucu-cucu beliau, atau menggendong anak kecil di usia yang sangat kecil itu, kemudian sangat dekat sampai beliau menjulurkan lidahnya. Anak itu pengen memegang tangan lidah beliau. Berarti ternyata sangat dekat. Itu pelajaran Nabi. Jadi ayah bunda, di masa pandemi ini, saya hanya mengingatkan saat ini adalah, yuk kita kembalikan bagaimana fitrah pengasuhan yang sesungguhnya, sesuai yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita. Ayah bunda tercinta yang disayang oleh Allah, kita masuk ke satu hal lagi. Karena ini jarang dipahami oleh para orang tua. Yaitu adalah memahami potensi otak manusia. Potensi otak manusia. Ternyata begitu anak kita dalam perut sang ibunda, kemudian lahir, itu 25% otaknya sudah terbentuk. Dari lahir kemudian sampai 6 tahun, masuk di PAUD RA, tambah lagi 65. Jadi 90% terbentuk. Subhanallah. Masya Allah. Lalu kemudian di usia kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, hanya bertambah tuntas 10% saja. Maka disinilah ayah bunda. Penting sekali kenapa dalam Islam itu pengasuhan itu terbagi dalam 3 tahap. Dari 7 tahun pertama ini saat menentukan. Karena menentukan ini, maka ayah bunda yang tercinta, jangan terlalu banyak. Kalau bisa hindari anak-anak kita makan yang mengandung MSG atau micin. Karena itu usia pertumbuhan otak. Jangan diberikan makanan-makanan yang berpengawet ataupun yang mengandung pewarna pemanis buatan. Di usia itu, karena ini momentumnya luar biasa. Nah, ini yang dijaket dasar juga di Indonesia, ayah bunda. PAUD di Indonesia itu 0-6 tahun itu pakai dasar yang pertama ini, pertumbuhan otak. Tapi kalau di berbagai negara maju menggunakan dasar yang kedua ini, yaitu perkembangan otak manusia. 0-4 tahun 50%, 4-8 tahun 30%, jadi genap 80%. Nah, SD kelas 3, kelas 2, kelas 3 sampai SMA kelas 3 hanya 20%. Tapi anehnya di Wonogiri, di Jawa Tengah, di Indonesia yang dikedepankan, yang diutamakan justru pendidikan anak di usia SD sampai SMA. Padahal seharusnya yang paling mendasar adalah di usia dini tadi. Bahkan ibaratnya kalau anak kita, mohon maaf saya bilang agak sedikit tegas, nggak sekolah di SD SMP pun sebenarnya nggak masalah. Karena kewajiban dalam agama bukan sekolah, tapi thalabul ilmi itu menuntut ilmu. Dalam undang-undang Sisdiknas kita juga sama, tidak ada wajib sekolah, yang ada adalah wajib belajar. Ayah bunda yang tercinta, kenapa saya berani dikatakan itu? Karena ternyata kalau 7 tahun pertama terbentuk dengan baik, tauhidnya terbentuk dengan baik, birrul walidaynya terbentuk dengan baik, kemudian kemampuan dia sholatnya juga sudah tertib dengan baik, maka yang kemudian adalah adab, maka adab itu nanti yang akan mengantarkan semua ilmu pengetahuan yang dimilikinya menjadi ilmu yang manfaat. Subhanallah. Jadi ayah bunda tercinta, itulah pelajaran-pelajaran dari para nabi ketika mendidik anak, termasuk seorang ayah yang bukan nabi bernama Luqman. Bahkan saking Allah menghargainya dan mengabadikannya, beliau dalam sebuah surat Luqman dalam Quran itu. Tetapi yang menarik ayah bunda yang tercinta disayang oleh Allah. Kenapa Luqman menjadi satu hal yang menjadi panutan salah satunya dalam pengasuhan anak? Karena beliau tepat pengasuhannya. Tadi yang saya sebutkan, yang dikedepankan diutama, apalagi di masa pandemi ini, ayah bunda jangan berharap pendidikan anak di PAUD, SD, SMP, SMA, di sini tanya kepada gurunya. Kapan ini pelajarannya? Justru ini momen ini adalah momen membentuk anak kita sebuah kepompong yang terbaik nantinya. Momen apa menjadi sebuah seekor kepompong ibaratnya itu tuh. Dia belajar tentang tauhid di situ. Tauhid rububiyahnya dikenalkan semua karena Allah, uluhiyahnya sampai asmaul husna dia pahami, tidak hanya sekedar menyanyikan sebuah lagu atau hafalan saja. Setelah itu kemudian apa yang kemudian setelah tauhid? Birrul walidain. Bapak Ibu perlu diketahui, saat ini anak-anak di seluruh dunia yang diteliti oleh berbagai lembaga pengembangan SDM sebagai anak yang sukses ekonominya alias tidak miskin ketika dia dewasa, ternyata setelah
survei, setelah diteliti ternyata semua anak-anak itu telah menolong orang tuanya di waktu kecil. Di usia 7 tahun kedua terutama. Apa itu? Menolong, melakukan aktivitas, menyapu rumahnya, membersihkan kamar mandi, kemudian juga membantu orang tuanya dan sebagainya dengan apapun itu. Ternyata itu yang mengantarkan dia sukses ekonomi. Dan juga bahagia hidupnya karena telah birrul walidain itu. Kemudian yang ketiga tadi saya ulang sekali lagi adalah bagaimana sholat. Sholat ini juga ketetapan yang luar biasa. Karena ini adalah upaya pembuktian keimanan. Kalau kita percaya yakin Allah Tuhan kita, maka kemudian pembuktiannya adalah ketika kita kemudian patuh dengan sholat, menyembah. Ini menjadi sesuatu yang penting bagi anak-anak kita. Kemudian yang terakhir tadi adalah bagaimana adab itu lebih tinggi dulu daripada ilmu. Maka kalau kita bicara pembelajaran anak usia dini SD, SMP, SMA saat ini di Indonesia lebih menekankan kepada aspek akademik, maka sebenarnya sebelum ke akademik itu justru di adab itu dulu, di akhlak, yaitu di 7 tahun pertama terutama. Ayah bunda yang tercinta, yuk kita lihat sebuah film sejenak lagi ya. Film ini adalah pembuktian dari bagaimana ini dari para ahli neurologi, ahli tentang otak manusia. Ternyata internet itu memiliki lebih dari 100 triliun tautan atau sambungan. Tapi bagaimana dengan anak kita? Kita lihat bersama-sama, yuk. Well, the internet has over 100 trillion links. Otak orang dewasa An adult's brain 300 has triliun 300 tautan. trillion links. Tapi dengarkan ayah But bunda. get this. Anak usia A dini child's terutama brain has a 1000 triliun. quadrillion 10 kali 10 lipat times dari the number of koneksi internet. connections of the entire internet. Those Koneksi connections form itu, at a hubungan very itu akan rapid speed terbentuk di during the 5 first tahun 5 years of pertama. life. Itu At 700 sampai 700 to 100.000 1,000 new sinapsis synapses baru per per second. detik. Those connections are Setiap anak created through mendengar, every melihat, interaction a child berinteraksi has, dengan benda-benda and yang are dipegang, important orang because yang they form the ditemukannya, architecture of the itu akan brain. membentuk persepsi pengetahuan So dan every akhlak di time you kemudian talk hari. to and engage Dan with kemudian a akan child, membuat anak you are berakhlak literally dan kemudian growing menerima their ilmu di brain. kemudian hari dengan baik. Connecting Berputar the ini different terus. parts of the brain, Ide-ide which allows for baru, new wawasan, ideas, pemikiran kreatif insights, itu and akan creative terjadi. thinking. Maka setiap So kontak each mata, moment of eye 20-30 contact, cm each dari new word anak kepada exchanged, orang tuanya dan each sebaliknya. time you make a Anak child tertawa laugh, bahagia. you are strengthening Maka these terjadi connections. sebuah koneksi hubungan yang kuat. Fitrah tadi yang diberikan oleh Allah yang 100 juta itu bisa bertambah lagi. Fitrahnya terjaga, potensinya terkembangkan. During Di these early awal-awal years, tahun the ini child's otak brain berkembang makes as sangat many banyak. connections as Ibarat pohon possible. itu rimbun sekali. Tapi And then it begins yang nggak pruning the digunakan ones akan that aren't terkuning, used and terpangkas. strengthening the ones that are. Proses ini dinamis berkelanjutan sepanjang hidup. Tapi karena otak anak usia dini tidak bisa semua dihadapinya, maka ini akan kewalahan kalau tidak kita siapkan. Ketika orang tua menekannya, anak stres, maka pengennya anak pinter malah jadi nggak pinter. Pelukan itu penting, karena akan menguatkan. Yang rontok tumbuh lagi, Bu. Nah, hati, jantung, semuanya kemudian bekerja dengan baik ketika kemudian sistem ini luar biasa. Tapi ingat, ketika dalam kondisi yang stres, akan jadi racun bagi tubuh. Naudzubillah. It causes the synapses we use for learning and self-control to be pruned, while connections for fear and rash behavior get stronger. Maka kita tidak boleh terburu-buru, Bunda. Ini para ilmuwan mengatakan percuma mendidik anak dengan terburu-buru, tidak membentuk pengetahuan dan keterampilan anak. Perhatikan dengan baik. Iqra, bacalah, tidak bisa wa Jibril. Iqra, bacalah, tidak bisa wa Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata yang dimaksud membaca itu bukan hanya sekedar tulisan. Nama-nama Allah. Anak-anak kita diberikan semua kelebihan oleh Allah Tuhan kita. Itu adalah representasi pencipta yang luar biasa. Mahakarya Allah sama kuasa. Maka inilah harus kita peluk mereka, kita cium mereka. Bahkan orang tua yang marah habis memukul anaknya, mencubit anaknya, ketika kemudian dia dengan ikhlas mengucapkan maaf dan memeluk putranya, maka rasa itu kembali lagi, ayah bunda. Yang rontok itu tumbuh lagi kemudian yang baru. Kalau yang rontok tidak bisa diperbaiki memang, tetapi muncullah yang baru. Maka baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, semua para nabi yang ditunjuk oleh Allah ternyata dalam memperlakukan anak syarat dengan pelukan, ciuman, dan juga yang menarik lagi adalah Nabi pun diingatkan oleh Allah
Untuk apa? Untuk memberikan kabar baik yang menyenangkan. Barulah peringatan kepada anak kita. Demikian ayah bunda yang tercinta. Film ini sedikit menguatkan tentang ternyata kalau tidak kita jaga fitrah-fitrah itu maka akan rontok, akan hancur, akan hilang. Fitrah kebaikannya akan hilang. Naudzubillah. Maka fa'abawahu, peran kedua orang tuanya lah yang menjadikannya nanti itu. Tidak hanya sekedar tadi disampaikan oleh Bu Guru, Ustazah tadi. Tidak hanya sekedar itu, tapi semuanya aspek itu akan tergantung pada orang tuanya menjadikannya. Tetapi endingnya tetap Allah. Kenapa ya Bunda? Karena memang semua yang mengatur, yang merencanakan adalah Allah. Jangankan kita manusia, Nabi pun, sekelas Nabi Adam pun gagal mendidik anak. Ya, kalau kita melihat Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Tapi kenapa kok Allah memilih Adam, Nabi Adam alaihissalam? Nuh, padahal gagal. Kalau Nabi Adam anaknya yang barep tega membunuh adiknya sendiri karena iri dengki, karena merasa ayahnya nggak adil. Nabi Nuh juga sama anaknya dan istrinya juga tidak mau menyembah Allah. Bahkan di detik-detik terakhir tinggal tangan pun masih diseru tentang kebaikan itu. Tapi ternyata anaknya nggak mau. Itu pun seorang Nabi pun tidak mampu kemudian menjaga hal itu karena Allah yang berkehendak. Maka setelah kita ikhtiar tadi yang sempurna, maka doa sebagai pelengkap dan juga akan menentukan nanti. Karena yang bisa merubah takdir hanyalah doa. Ya, sedekah itu juga bisa memberikan sesuatu yang luar biasa karena Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayah bunda yang tercinta disayang oleh Allah, ingat ini ada benda di kepala anak kita, diri kita, yaitu adalah otak. Penting sekali ini. Ya. Kemudian kita pengennya ayah bunda itu pengen yang di sini nih, yang sebelah kiri nih. Anak kita kalau bisa dipaut, kalau masuk nanti di mutiara hati nanti langsung bisa calistung kalau bisa. Kalau perlu bisa menulis banyak, berhitung cepat. Tidak hanya itu, tapi yang utama justru yang sebelah kanannya ini. Inilah kenapa semua para nabi pembawa kitab suci dibesarkan oleh Allah sebagai seorang pengembala, artinya di alam. Kenapa? Karena di situ ketemulah ciptaan Allah, panca indera ketemu dengan benda-benda ciptaan Allah di alam. Maka tauhidnya akan tertanam dengan kuat. Tauhidnya akan semakin yakin. Itu luar biasa ya Bunda. Itu akan luar biasa sekali nantinya. Ketika kemudian panca indera pemberian Allah ketemu dengan benda-benda ciptaan Allah. Maka diproses di otak manusia itu. Maka kemudian akan berkata, Subhanallah ya Allah, ini indah sekali. Tidak ada di tempat lain yang kulihat. Bahkan buatan manusia yang palsu pun tidak bisa menanding keindahan ini. Maka kalimat-kalimat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, khalaqnya juga akan termunculkan dengan sendirinya. Ayah bunda tercinta, yuk di masa pandemi ini bagaimana sinergi pembelajarannya? Ayah bunda sudah diberikan ruang kelas terbaik, bukan ruang gedung yang ada di Mutiara Hati, tetapi adalah yang ada di sekeliling tempat kita, di lingkungan kita. Ada kandang kambing di belakang rumah, itu tempat sekolah terbaik. Ada juga halaman dia ditanami bunga atau buah-buahan, itu tempat terbaik. Ya, bahkan kalau di luar negeri sekolah seperti itu mahalnya luar biasa Pak ya Bunda. Mahalnya luar biasa. Tapi anehnya di tempat kita dianggap tidak belajar, padahal itu yang utama. Nah, ayah bunda eksplorasi apa yang terjadi dengan putra-putri kita. Tapi bandingkan dengan yang ini. Ini orang tua lebih senang seperti ini kadang. Anaknya pinter matematika. Wah, mana nak benda yang jumlahnya 4. Hitung yuk, 1, 2, 3, 4. Tapi cuma diraba. Bendanya nggak bisa kemudian dicium, kemudian dilihat dari berbagai sisi. Tidak bisa juga kemudian diperemas-remas, berbunyikan suaranya. Enggak. Kalau hanya ini berarti hanya panca indera mata dan tangan saja. Yang ini pun tangan akan bosan. Kenapa? Wong kertas. Kalau kertas diraba kan sama. Enggak menarik bagi panca indera itu. Nah, ini memang bisa membuat anak tahu. Tapi ketika dia nggak suka, rasa tahu itu akan menghilang. Dia akan bisa membaca, bisa berhitung, tapi nanti nggak suka. Akhirnya ya hidupnya ya sangat tidak bisa, perhitungannya tidak ada itu loh. Ya, ini terjadi pada kita, anak-anak kita. Maka kita tolong hindarkan pembelajaran di rumah yang demikian. Karena tidak sesuai zamannya lagi. Kemudian lagi, kita berharap anak kita juga berhitung dengan cara ini. Tapi ternyata lembar kerja yang ada, itu sebenarnya membuat anak justru kemampuan berpikirnya rendah. Yang paling bisa membuat anak berpikir tingkat tinggi adalah ketika berinteraksi dengan alam dan sosial.
Nah, ayah bunda. Kalau ada LKS yang saat ini, ya gunanya sebenarnya untuk di akhir, untuk semacam ngecek saja. Sudah paham apa belum ya? Yang kemarin yang kuajarkan dengan praktek gitu loh. Yang kuajak itu anak-anak membuat gambar di lantai, membentuk engklek untuk sundahan mandah atau engklek bersama. Sudah paham enggak bentuk geometri itu aja. Bukan kemudian menjadi indikator atau media pembelajaran. Ayah bunda, ini sebuah data yang harus saya sampaikan. Tahun 2018 kemarin, ternyata Indonesia menduduki peringkat yang bontot, ayah bunda. Kemampuan minimal matematika, bahasa, kemudian IPA di seluruh dunia itu minimal itu 400 poin. Tapi Indonesia kurang, cuma 360. Betapa persoalan, ayah bunda. Ini persoalan. Kalau demikian, kita niatnya anak kita bisa calistung, bisa matematika, bisa IPA dengan baik, ternyata dengan cara yang kemarin nggak tepat. Nah, kemudian kreativitas. Kreativitas itu adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Kemampuan dia memiliki ide yang bisa memberikan solusi, memberi manfaat. Dalam konteks agama kita kenal dengan yang banyak manfaatnya. Itu orang yang kreatif. Ternyata Indonesia menduduki peringkat 81 dari 82 negara. Ranking 2 dari belakang. Padahal kalau ini diteruskan, maka yang terjadi anak cucu kita nanti menjadi pribadi yang tidak bisa secara ekonomi tidak bisa mapan. Miskin harta. Kalau miskin terus-menerus maka akan miskin iman bisa terjadi. Naudzubillah. Maka kemudian miskin kepada kekufuran itu sangat dekat sekali. Maka ayah bunda, kuncinya kreatif. Kreatif itu disuruh-suruh. Jadi anak di rumah jangan nanti disuruh-suruh ayah bunda. Dek, ayo mandi. Dek, ayo sepatunya taruh di situ, ayo sandalnya taruh di sana. Itu membuat anak nggak kreatif, tidak bisa berpikir dia. Nah kalau nggak ada yang menyuruh lagi dia nggak bisa. Maka apa yang kita lakukan ayah bunda? Membuat pertanyaan terbuka. Ini ilmunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau kita sebentar lagi itu latihan nanti akan mengenal kisah itu, tetapi jarang dikupas dari sudut pandang pendidikan anak usia dininya. Apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu. Bayangkan Bu, menikah sudah 86 tahun, tidak punya putra, tidak punya putri. Tahu-tahu ketika punya putra, satu-satunya saat itu umur masih di usia dini, diminta oleh Allah untuk disembelih sebagai perwujudan, sebagai korbanan dan sebagai keimanan, pembuktian keimanan. Dalam mimpinya, bayangkan. Ya, dalam mimpinya, Bapak Ibu. Tapi apakah Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada putranya, nak, sini nak, ayo nak, sini, ini ayah sudah bawa golok, mau menyembelih kamu, disuruh oleh Allah. Lari anak itu pasti. Tapi yang dilakukannya adalah, sebelumnya keimanan itu sudah ditanamkan. Berarti Nabi Ibrahim sudah bercerita tentang Allah, siapa pencipta sang muka bumi ini. Kenapa kita harus mengabdi kepada Allah, kenapa kita menyembah Allah. Sampai suatu hari ketika kemudian ada perintah dalam bentuk, mimpi itu, kemudian beliau bercerita, nah dalam mimpi ayah diminta oleh Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapatmu nak? Diajak mikir, bayangkan bunda, ayah bunda. Tapi anaknya imannya sudah tertanam, maka berkata dengan segera lakukanlah wahai ayah anda. Insya Allah ayah anda mendapatiku sebagai orang yang sabar. Korban. Ya, kemudian jadi kurban. Sangat dekat. Ya, sangat dekat. Hamba yang sangat dekat dengan Allah itu. Ini luar biasa ayah bunda tercinta. Kemudian juga bagaimana kalau kemampuan berjamaahnya melemah? Bagaimana kalau kemampuan berkerjasamanya melemah, menurun? Maka berdampak kepada persaingan kompetisi. Orang yang baik sendirian kalah dengan orang jahat yang berjamaah, berkelompok, kalah. Maka dalam proses pembelajaran ayah bunda, walaupun anak-anak hari ini saat ini belajar di rumah, saya minta tolong ayah bunda, jangan sendirian. Didampingi minimal sama orang tuanya. Kalau tidak ada orang tuanya sama pengasuhnya. Kalau ada adiknya dengan adiknya dibuat kerjasama tim bersama. Yuk saling bersama-sama membersihkan kamar mandi, membersihkan apapun itu bersama-sama. Tidak boleh sendirian. Kalau sendirian dia akan lemah. Ayah bunda yang tercinta, ini saya contohkan. Bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan itu? Bukan pembelajaran yang sebelah kanan ini pakai LK, lembar kerja. Tapi yang kedua, yang tengah ini dan yang pertama ini, yang sebelah kiri ini yang paling menyenangkan. Dan ini sebenarnya anak nggak bermain saja, dia belajar. Maka belajar itu sama dengan bermain bagi anak usia dini. Dia menuang-nuang air, itu sedang belajar sains. Ya.
belajar sains, sifat air mengikuti benda di mana dia berada. Itu. Maka dengan cara itu tuang-tuang, tidak diterangkan dengan teori. Kemudian motorik halusnya menggenggam dengan erat dengan tangan kiri kanannya. Kalau kanan kirinya kuat ayah bunda, itu nanti potensi makan pakai tangan yang tepat, tangan kanan itu bisa baik. Tapi kalau kita hanya membiasakan tangan kanan saja hanya saat makan dan sebagainya, hanya megang pensil, tapi begitu dia buka tutup nggak kuat pakai tangan kanan, minumnya tangan kiri malahan. Nah, karena kesalahan kita, disinilah dikuatkan 6 tulang dasar motorik halus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 tulang ini dipakai bermain tiap hari, meremas, menggenggam dan sebagainya, maka nanti dia akan menjadi anak yang bisa memegang dengan sempurna, dengan baik. Ketika dia berdampingan, dia akan terjadi bercakap-cakap. Dia akan menyampaikan walaupun cuma 1 kata. Dia akan menyampaikan nanti suatu hari kalau gurunya tadi mengajarkan Quran. Saya dengar tadi tilawahnya dengan dengan ini ya, metode Umi ya, sama seperti di lembaga saya. Itu luar biasa ayah bunda. Betapa ternyata anak kita pun bisa meniru dengan baik kalau orang tuanya juga belajar. Maka eksplorasi bagi anak usia dini saat bermain di rumah, out di luar, bon di kebun ayah bunda. Maka itu adalah cara terbaik anak untuk belajar. Ya. Bandingkan kalau kemudian pembelajarannya nanti di sekolah mengendaki yang seperti tengah ini. Hasilnya sama, bagus terlihat. Tapi ini tidak bermutu. Tapi kalau yang seperti ini, anak bekerja sama, dari berbagai benda yang ada, ini bekas talang rumah yang nggak kepake, ini bekas roll bekas gulungan benang atau kain dan sebagainya dipakai. Atau ini daun, kemudian berbagai batu yang orang ayahnya mungkin punya batu koral bekas untuk menghias akuarium kepake, silahkan dipakai. Itu lebih kuat, lebih dahsyat daripada anak duduk diam, mantep nonton papan tulis elek jam-jaman, mengikuti perintah guru dan menjalankannya. Itu tidak sesuai dengan sunnatullah malah. Ayah bunda, disinilah momen yang ingin saya sampaikan bahwa guru dan orang tua harus paham bahwa bermain itu adalah belajar. Nah, tapi ada yang penting yang dalam belajar ini kita perhatikan. Saat nanti guru-gurunya memberikan berbagai pilihan-pilihan bermain, ayah bunda, maka kemudian bermain itu nanti menggunakan benda-benda yang ada di rumah. Tidak perlu beli-beli. Tidak perlu beli kertas lipat, beli krayon. Kalau kemarin dapat BOP, mungkin bisa dikirim ATK yang dibeli dari BOP kepada orang tua untuk anak-anaknya. Tapi kalau yang nggak ada, ya tidak usah. Gunakan seluruhnya. The power of kepepet. Itu satu sisi kita mengajarkan kreativitas pada anak kita. Satu sisi kita mengajarkan rasa syukur kepada anak kita bahwa tanpa ini pun kita bisa. Yang berikutnya adalah melatih anak untuk menjadi penyelesai masalah, bukan pembuat masalah. Kemudian yang ketiga ini peran para orang tua. Nah, mendampinginya nggak usah terus-menerus. Cukup dilihat, aman, tanya, sayang kau sedang buat apa hari ini? Ini bunda batunya kujadikan itu masjid yang besar. Oh iya, masjidnya nanti besarnya seberapa ukurannya, berapa lantai kira-kira? 5 lantai bunda. Oh iya 5 lantai. Coba kalau 5 lantai ini kau tambahkan apa kalau bunda punya kayu-kayu bekas di sini atau peralan bekas? Ya kan tambahkan lagi. Itu yang namanya berpikir tingkat tinggi. Itu yang disebut dengan tafakur, takkilun. Nah, dari apa? Dari proses tadabbur dia selama ini. Sering diajak ayahandanya ke masjid, sering diajak jalan-jalan ke tempat-tempat yang tinggi dan menarik itu. Dan nanti tugas orang tua kalau sudah siap nanti mulai mendokumentasikan. Ya, dalam arti ya punya HP yang selama ini untuk selfie mama papa itu seringnya selfie juga cekrek. Sekarang sekali-kali selfie-nya anaknya. Tapi nggak perlu anaknya selfie nggak. Begitu anak melakukan aktivitas foto aja cekrek. Nggak usah di sini tengok sini nak, nggak usah. Nanti anak jadi nggak konsen lagi fokus membangun kok disuruh foto ya ndak. Saat dia membangun atau membuat suatu foto. Nah nanti sampaikan kepada gurunya, Ustazah ini loh. Anandaku tadi sedang ini, katanya dia buat ini. Itu akan dinilai oleh para ustazahnya nanti. Oh, ada aspek fisik motoriknya. Oh, ada aspek sosialnya. Ada aspek seninya. Ada aspek ini masuk semuanya. Maka nilainya juga masuk nantinya. Nah, ini luar biasa. Ayah bunda tercinta. Nih, apa? Aku bisa jadi apa saja. Bunda punya telenan yang nggak kepake. Boleh dihadirkan di situ, dikumpulkan. Bunda punya botol-botol bekas. Punya gelas-gelas plastik, punya tutup panci, ataupun apapun itu. Silahkan, ada cermin untuk bermain cahaya, boleh. Untuk melihat dirinya kanan kiri. Ingat loh ayah bunda,
ya. Ketika baginda Nabi kemudian ditanya oleh seorang sahabat tentang tanda seorang anak itu bisa mengenal adab aturan, karena ternyata harus bisa membedakan kanan dan kiri, dan itu bermain cermin itu sangat penting, ya, kanan kiri, ya. Ciri-ciri ditandainya anak itu sudah bisa mengenal kata jangan itu setelah dia bisa membedakan kanan dan kiri. Nah, itu apa, bermain cermin mengenal kanan kiri itu penting, dan Nabi Muhammad SAW sering bermain dengan cucunya Hasan dan Husain, menyembunyikan benda di tangan beliau, kemudian ditunjukkan kepada cucunya, taruh di punggung belakangnya, kemudian taruh di depannya, mana bendanya, kanan atau kiri. Nah, cucunya menebak. Ternyata saya punya film dari penelitian seorang tokoh psikolog bernama Piaget, ya, psikologi perkembangan juga, dia juga seorang yang pedagogus. Ternyata Piaget juga mengatakan yang sama. Anak yang sudah bisa membedakan kanan kirinya, dia sudah bisa mengenal aturan. Subhanallah. Nah, baginda Nabi sudah puluhan, ratusan, ribuan tahun sudah menyampaikan itu, mengajarkan itu. Jadi ini bermain yang luar biasa. Jadi kalau kita mau mengatakan, nah jangan berlarian itu di masjid itu, kenapa kok di 7 tahun kedua sampai sudah mulai, kalau tidak bisa diberi warning misalnya, ya, kalau sudah tidak bisa diberi warning, sampai dalam bab sholat, kalau 7 sampai 10 tahun itu nggak mau sholat, pukullah anakmu. Nah, kenapa kok 7 sampai 10, 3 tahun itu rentang untuk memperbaiki perilaku atau kebiasaan anak yang buruk. Itu butuh waktu minimal 3 tahun loh, bayangkan ayah bunda. Kalau sudah terlanjur keliru itu. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Ya, ayah bunda, ini contoh kegiatan belajar yang berkualitas, bermutu dari rumah. Apa coba? Simple. Menggambar bayangan. Nah, ini diberikan ke ustadz-ustadzanya mungkin nanti. Jangan dikira, kok ini dolanan. Ini justru yang bermain, yang belajar, yang bermutu. Bayangkan sambil berjemur, kemudian anak-anaknya, ayo nak berjemur dulu. Ayahanda dulu bini loh nak bisa lompat tinggi seperti ini. Ayah lompat dulu, anaknya ikut lompat. Kemudian bundanya sambil nyanyi, di sini senang boleh. Kemudian sambil buat anaknya bahagia. Kemudian orang tuanya membawa beberapa mainan. Ayahanda dulu suka mainan seperti ini. Kamu suka yang mana? Ambil coba di kamar tempat mainanmu. Kemudian anak mengambilnya. Coba ditata. Di panas matahari itu yang di sinar pagi itu. Kemudian lihat, ada apa ini ya? Ayah gambar bayangannya dulu dan sebagainya misalnya. Ternyata muncul macam-macam. Kemudian setelah anak asik bermain, menggambar, menjiplak dan sebagainya, maka kemudian tanya, kira-kira sama enggak nak bayangan yang ini dengan yang itu? Nah, itu muncullah nilai yang lebih tinggi. Kemudian lagi kalau perlu sorenya nanti ditanya lagi, lebih panjang yang mana dengan waktu pagi tadi nak bayangannya. Itu bisa lagi berkembang nanti. Atau warna-warna bayangan. Ada berbagai macam botol-botol kaca atau plastik. Dihadirkan di sebuah tempat di sinar cahaya. Kemudian mereka melihatnya. Atau kalau perlu di pas malam gelap, kemudian atau pas listrik mati, kemudian bisa bermain cahaya juga. Itu menarik untuk anak-anak kita di usia dini, ayah bunda. Demikian ayah bunda yang tercinta, apa yang saya sampaikan tadi tentang bagaimana pembelajaran anak di masa pandemi ini harus bersinergi dengan sekolah. Jangan sampai anak yang suci fitrah ini kemudian orang tuanya, terutama para ibu, memiliki obsesi yang berlebihan. Karena ketika sang ibu sebagai madrasah itu sudah dibenci oleh anak-anaknya, mereka akan mencari ibu yang lainnya. Apa itu? Televisi. Di situ ketemu yang membuat dia merasa diayomi, terayomi. Atau HP, gadget di situ. Ada permain-permain yang membuat dia bahagia. Nah, kalau di sana pun tidak kita sterilkan apa yang dilihat, yang didengar. YouTube-nya tidak kita protect. Kemudian juga tidak dibatasi. Maka terjadilah anak tanpa sengaja melihat pornografi. Bisa jadi dia terbiasa dengan budaya senang-senang, nonton sinetron, tidak mau disuruh orang tuanya. Kemudian bisa jadi dia suka main game kekerasan. Akhirnya dia menjadi pribadi yang suka berlaku kasar kepada orang lain. Naudzubillah. Maka ayah bunda tercinta, saya tutup dengan sebuah film ini. Ini penelitian ini diambil oleh yang pertama dulu oleh Albert Bandura. Dia seorang ahli ya. Bagaimana meneliti dengan ahli psikologi sosial. Yang diteliti menggunakan boneka namanya Bobo. Bobo doll eksperimen, lebih dikenal dengan cara itu. Ada 66 orang anak, laki perempuan, acak di usia dini, kemudian diperlihatkan kejadian seorang pemuda melakukan pemukulan-pemukulan ataupun berlaku berbeda dengan boneka itu. Nah, ini diteliti lagi oleh beberapa tempat. Ini di Turki juga iya. Nah, ada 3 kelompok anak. Yang pertama, anak-anak itu melihat seorang pemuda yang masuk ke dalam sebuah kamar, kemudian memukuli boneka itu dan berkata kasar.
Kemudian yang kelompok kedua, melihat seorang pemuda dan datang memeluk, menyapa, mencium boneka itu, mengatakan aku rindu padamu, aku sayang padamu. Lihat anak-anak itu tersenyum bahagia. Yang ketiga, ada sekelompok anak yang melihat seorang pemuda masuk dan kemudian duduk tanpa menyapa, kemudian main HP, gadget, langsung asik di situ. Terus apa yang terjadi ayah bunda ketika kemudian anak-anak itu satu persatu masuk ke dalam ruangan itu? Subhanallah. Anak di kelompok pertama langsung memukul dan menendang boneka itu tanpa disuruh. Tanpa disuruh ayah bunda. Bahkan mereka berkata kasar. Muncul kalimat-kalimat yang tadi tidak muncul juga. Nah, dari 9 anak yang masuk ke ruangan ini Bapak Ibu, ternyata 7 anak menjadi pribadi yang agresif, suka mukul teman, suka menendang teman, suka berkata kasar. Bayangkan loh, hanya melihat beberapa saat saja. Kemudian yang kelompok kedua, di mana kemudian seorang anak itu kemudian melihat yang tadi dia lihat, dia memeluk dan mencium boneka itu, sama seperti yang dia lihat tadi. Itulah kenapa sunnah Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW itu, sunnahnya orang tua dulu yang menyapa anak, memeluk anak, mencium itu. Marhaban, ya thalabul ilmi. Selamat datang tamu penuntut ilmu tamu yang mulia, penuntut ilmu yang mulia. Lihat. Tapi yang ketiga ini lihat, cuek, tak peduli. Akhirnya anak-anak ini pun juga tidak peduli. Ini yang kemudian kita sering lihat para orang tua yang kemudian berakhir di panti jompo, dibiarkan oleh anak-anaknya, tidak pernah didampingi, naudzubillah. Atau saat anaknya dewasa, remaja, dewasa, tidak mau patuh kepada orang tuanya. Semoga anak-anak kita, anak cucu kita, ayah bunda, menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya, dan semoga mereka menjadi generasi yang kuat. Ayah bunda, jangan sampai anak kita nanti di masa pandemi ini mereka lolos dari virus corona, tetapi kemudian terjebak dengan virus pornografi. Ini lebih berat, ya, lebih berat. Terjebak dengan virus yang membuat dia takut, ya, karena nonton film-film ataupun permainan-permainan yang berbahaya dan sebagainya. Ya, ini jangan sampai terjadi. Kemudian lagi ayah bunda, inilah inti akhir dari apa yang saya sampaikan, bahwa pendidikan sekolah di Mutiara Hati hanya mampu memberikan 20% saja. Ya. Pendidikan lingkungan juga 20% saja, dan keluarga memegang peran terbesar yaitu 60%. Nah, di masa pandemi ini menjadi berat karena sekolah hanya mampu bisa memberikan dalam bentuk daring atau guru kunjung pun nggak semuanya nantinya. Tergantung orang tua yang mau dikunjungi atau tidak dan kondisi aman atau tidak daerah itu. Bayangkan kemudian kalau 40% ini dari 20% sekolah tidak berfungsi karena kondisi seperti tidak disiapkan oleh orang tua dengan baik dan guru, apa yang terjadi kemudian? 20% tambah 20 jadi 40. Masih mending kalau kemudian orang tuanya berperan. 60 lawan 40 masih menang 60. Udah aja ngatain anak nanti kalau sudah aman, berarti Januari depan dong. Ya iyalah, daripada sekarang nggak diajar gurunya kok suruh bayar. Ya sorry, nggak usah lah. Akhirnya apa yang terjadi anak itu? Dari Juli sampai kemudian Desember dia tidak terstimulasi dengan baik. Walaupun dengan sedikit yang kita miliki, tapi dengan kekuatan doa dari guru-guru yang ada di sekolahannya, yang bukan anak mereka tapi mendoakannya, itu akan ada hikmah di dalamnya. Walaupun sedikit yang dia dengar, dilihat melalui video call atau melalui WA, WhatsApp group dan sebagainya, itu bisa jadi berkah nantinya. Maka ya bunda, yuk kita support sekolah-sekolah kita. Karena di Semarang juga sama, banyak orang tua yang kemudian mundur. Karena apa? Bahkan TPA, Taman Pengasuhan Anak, penitipan anak mundur, banyak yang bubar. Karena apa? Karena tidak mampu, kemudian nggak ada anak yang dititipkan di situ. Nggak mampu membayar gurunya, akhirnya bubar. Nah, tetapi ayah bunda tercinta, yuk kita support sekolah kita tercinta. Dengan cara apa? Karena berkah ilmu dari Allah itu akan turun ketika kemudian ada keikhlasan dari dua pihak. Orang tua dan guru ikhlas, kemudian juga guru-gurunya juga ikhlas, maka insya Allah anak-anak itu akan menerima ilmu dengan ikhlas. Kalau tidak pun akan Allah bukakan dengan luar biasa itu nantinya. Dan semoga ayah bunda nanti bisa bertanya pada sesi berikutnya tentang apa yang saya sampaikan. Semoga
bermanfaat. Ayah bunda yang tercinta, demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo Bu Tati, kami persilahkan.